Shalom Bapak Ibu Saudara dan juga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program yang mengingatkan kita betapa besar kasih Tuhan sama kita, sehingga Dia mau terus membimbing hidup kita hari demi hari. Saudara, mari kita sama-sama membaca, menggumulkan, dan juga tentunya melakukan kebenaran firman Tuhan yang hari ini terambil dari Yakobus, pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara, saya yakin kita semua percaya bahwa punya rasa percaya diri itu penting. Saya pernah mendorong anak saya untuk berani nyanyi di depan. Dan saya bilang, udah gak usah malu, pede aja. Saudara, kita yakin bahwa percaya diri bisa membantu kita atau mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang lebih maksimal. Tapi saudara, kita harus hati-hati. Pede itu baik, namun over pede atau over confidence itu adalah sesuatu yang berbahaya. Dan ini yang dinasehatkan, yang diperingatkan oleh Yakobus kepada kita para pembacanya. Jangan kita menjadi orang yang overconfidence. Kenapa? Karena orang yang overconfidence adalah orang yang sudah membuat segala sesuatu perencanaan dengan sangat matang, tapi dia lupa untuk menyertakan Tuhan. Ayat 13 mencatat, orang ini adalah orang yang tahu kapan dia akan pergi. Dia berkata hari ini atau besok. Orang ini adalah orang yang tahu kemana tujuannya. Dia adalah orang yang tahu akan pergi ke kota Anu. Dia pun tahu berapa lama yang dia butuhkan untuk dia mengerjakan suatu proyek yang ada di dalam pikirannya. Dia berkata berdagang selama 1 tahun. Dia juga adalah orang yang yakin dan sangat yakin bahwa dia akan mendapatkan untung. Saudara, membuat rencana itu baik. Membuat rencana jangka panjang secara detail itu sangat baik. Namun saudara, yang menjadi masalah adalah bagaimana sikap kita ketika kita merencanakan hal tersebut. Jika kita merencanakan segala sesuatu hanya berdasarkan pengalaman kita, hanya berdasarkan pengetahuan kita, tanpa keberserahan kita kepada Tuhan, maka semua rencana itu akan menjadi rencana yang sia-sia, saudara. Kenapa? Saudara, menarik sekali Yakobus membahas hal ini di ayat yang ke-14. Ketika seseorang overconfidence, ketika dia merencanakan segala sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, maka hidupnya dan rencananya itu akan menjadi sia-sia. Karena ada 2 saudara. Apa aja? Yang pertama, saudara, dikatakan keterbatasan pengetahuan manusia. Perhatikan kata atau kalimat yang diucapkan Yakobus di dalam ayat 14 yang berkata seperti ini. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Saudara, menarik sekali. Yakobus memberitahu bahwa manusia itu punya keterbatasan, punya limitation. Sehingga dia gak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Jangankan besok, saudara, 1 jam setelah ini aja kita gak pernah tahu. Wawancara yang pernah saya baca berkaitan dengan kebakaran yang terjadi di Hong Kong. Ada seorang wanita yang berkata, mama saya itu baru memberitahu saya jam 2.
bahwa dia sudah sampai apartemen dengan selamat. Dia tidak pernah menyangka bahwa api akan keluar di sore hari, saudara. Saudara, kita tuh terbatas. Kita gak pernah tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan, apalagi esok hari, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Yakobus memberitahu kita orang yang overconfidence itu adalah orang yang paling bermasalah. Karena apa, saudara? Karena K yang kedua berbicara tentang kesementaraan hidup manusia. Yakobus mengatakan hidup manusia itu seperti uap, saudara. Hidup manusia itu seperti uap, seperti embun yang ada di pagi hari, namun ketika matahari terbit, embun itu sudah menghilang. Embun itu sudah lenyap, saudara. Saudara, hidup manusia itu sangat sementara. Saudara, jika kita sama-sama sekarang sudah mengetahui bahaya dari overconfidence karena 2K, keterbatasan pengetahuan manusia dan kesementaraan hidup manusia di dalam dunia ini, saudara, mari kita sama-sama selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal, termasuk di dalam perencanaan hidup kita. Saudara, kalau kita akan berpergian kepada sebuah tempat yang belum pernah kita kunjungi, bukankah kita selalu mengandalkan Gmaps ataupun Waze, sekalipun mereka akan mengarahkan kita melewati jalan-jalan yang sempit. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita saja kita bisa percaya pada Gmaps ataupun Waze, maka mari di dalam perjalanan kehidupan kita, termasuk di masa yang akan datang, kita mempercayakan hidup kita kepada Allah kita. Saudara, bukankah ketika kita merayakan Natal kita kembali diingatkan bahwa kita itu tidak berjalan sendirian. Kita punya seorang pribadi yang selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Saudara, dia bukan pribadi yang sembarangan. Dia itu adalah Allah yang perkasa. Dia Allah yang tidak terbatas oleh apapun. Dia adalah Allah yang maha kuasa. Bukankah dia seorang bapa yang kekal? Seorang ayah tidak akan pernah merencanakan sesuatu yang membahayakan anak-anaknya. Dan bukankah dia adalah seorang penasehat yang ajaib? Dia bukan penasehat abal-abal atau penasehat yang trial and error, saudara. Namun karena dia adalah seorang penasehat yang ajaib, maka kita percaya dia pasti bisa melakukan segala sesuatu yang out of the box, bahkan melampaui pemikiran kita. Dan bukankah dia adalah seorang raja damai, saudara? Dan ketika dia lahir, bukankah dia lahir untuk mendamaikan kita dengan Allah Bapa? Maka percayalah, rancangannya pun pasti adalah rancangan yang bukan semeraut, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Saudara, kalau kita sudah mengetahui bahwa kita bersama dengan pribadi yang luar biasa, namun kita tidak melibatkan dia, saudara, ayat 17, Yakobus mengingatkan kita bahwa itu adalah sesuatu yang dosa. Dosa bukan hanya berbicara kita melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain. Namun di dalam bagian ini, Yakobus mengingatkan, dosa ketika kita melupakan Allah untuk terlibat di dalam rencana kita, maka itu pun adalah sebuah dosa. Saudara, mari dengan hati yang bersyukur dan hati yang penuh sukacita karena kita berjalan bersama pribadi yang luar biasa itu, mari kita berdoa. Mari kita melibatkan dia di dalam segala hal di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Hati kami melimpah dengan syukur. Di dalam keterbatasan dan kesementaraan hidup kami tidak berjalan sendirian. Namun kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu ingat untuk melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam perencanaan akan masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin.